Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afandi dengan NIM 2341 10 10 2172. Kelas KPIE Matkul SKI. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana masuk ke Islam di Banyumas. Yang pertama adalah latar belakang. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu ada teologis dan historis. Sebagai teologis, agama terutama yang bersifat samawi ini merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya memiliki kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan di Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semulanya sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Corak Islam Kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyat yang berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menciptakan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih pada orientasi substantif dari keagamaan. Manfaat. Secara teoretik, penelitian ini memberi dua manfaat utama, yaitu yang pertama menjadi referensi akademik kajian sosiohistoris perkembangan Islam di wilayah Banyumasan dan sekitarnya. Banyumas sebagai wilayah yang relatif tua belum memiliki kajian akademik secara sosiohistoris tentang eksistensi keagamaan. Sementara itu, terdapat
beberapa situs-situs keagamaan yang secara tradisional diyakini sebagai artefak dan jejak-jejak keagamaan di Banyumas. Selain itu, Banyumasan sebagai bagian dari kerajaan atau kesultanan Islam memiliki jarak yang relatif jauh dengan pusat kekuasaan. Kajian terhadap keagamaan Banyumasan secara tidak langsung menguji tingkat kekuatan pengaruh kerajaan-kerajaan dalam penyebaran dan pengembangan Islam. Yang kedua, kajian akademik. Ini akan memberi klarifikasi terhadap konstruk informasi keagamaan di wilayah Banyumasan yang sementara ini lebih berorientasi mitologis. Dia ada ruang lingkup. Penelitian ini memiliki 4 ruang lingkup, yaitu yang pertama menemukan fakta sejarah sosial masyarakat Jawa Tengah bagian selatan atau JTBS yang pra-Islam. Yang kedua, pada periode awal Islam masuk wilayah JTBS. Yang ketiga yaitu ada perkembangan masyarakat JTBS yang berlangsung cepat dan berdampak terhadap dinamika sosial, terutama karena arus mobilisasi antar penduduk dan perkembangan generasi baru masyarakat JTBS. Yang keempat, perkembangan Islam pada masa teknologi informasi dengan indikator utama perkembangan varian-varian Islam baik yang berorientasi fundamentalisme atau liberalisme. Metodologi. 1. Ada jenis penelitian. 2. Ada waktu dan lokasi penelitian. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Yang keempat ada pendekatan. Bab 2 yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau JTBS yang pra-Islam. A. Kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam bisa dipisahkan dari sejarah 2 kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu ada Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Pajajaran yang berada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad 15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14-15. Setelah 2 kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur yaitu Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16-19. Dengan demikian Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kasumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kasumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole, namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak Islam. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumasan sebenarnya bisa dikaitkan dengan citra sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Antara abad 1 sampai abad 6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah: yang pertama ada Kerajaan Galuh Rahyang yang berlokasi di Brebes. Yang kedua, Kerajaan Galuh Kalangon yang berlokasi di Roban. Yang ketiga, Kerajaan Galuh Laleyan yang berlokasi di Cilacap. Yang keempat, Kerajaan Galuh Tanduran yang berlokasi
di Pananjung. Yang 5, Kerajaan Galuh Kumara yang berlokasi di Tegal. 6, Kerajaan Galuh Pataka yang berlokasi di Nanggalaca. 7, Kerajaan Galuh Nagara Tengah yang berlokasi di Cineang. 8, Kerajaan Galuh Imbanagara yang berlokasi di Barumai atau Pabuaran. 9, Kerajaan Galuh Kalingga yang berlokasi di Bojong. Seiring dengan semakin melemahnya kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 609 Masehi, Kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatannya puncaknya. Raja Galuh Uritikandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Kalah dengan Galuh Kawali membuat Kerajaan Tarumanegara memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Sundapura dan mencoba membangun kembali kekuasaannya di sana. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Uritikandayun untuk merubah Kerajaan Galuh Kawali menjadi Kerajaan Galuh yang merdeka dari Kerajaan Galuh Kalingga. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali di sebelah barat Gunung Slamet. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan Kerajaan Kalingga. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain. Bahkan di Jawa, jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhemogeni oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan atau keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu coak atau berbicara dengan suara keras. Yang kedua ada bloak, yaitu berbicara dengan berlagak serius, apa adanya dan humoris. 3, dablongan atau dablong, yaitu seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. 4, yaitu ada ajiban, itu bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. 5, ada ndobos, yaitu berebut bicara saat mengeluarkan ide. 6, ada banyol, yaitu bergurau. Dan 7, yaitu ada ndopo atau omong-omong mengeluarkan unek-unek. Kedelapan karakter itu tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh dengan ungguh-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. B. Kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikeliling atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lainnya. Bab 4, yaitu Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. A. Kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapapun kita bertanya. Bangsa Barat acap kali atau seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung ataupun sebaliknya menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berhijab. Hal ini ditemukan pada gerakan
Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori oleh gerakan Wahabi sendiri pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Satu, berkembangnya majelis tafsir Al-Quran di Banyumas. Pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun 1998 atau yang kita kenal pada era reformasi pada tahun 98, banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta sendiri merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Salah satu gerakan lokal ini di Surakarta yang berkembangannya sangat pesat pasca reformasi yaitu Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu MTA. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan oleh Abdullah Tafail Saputra di Solo pada 19 September 1972. Setelah sekian lama perjalanan, MTA kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina. Dengan berjalannya waktu demi waktu, jemaahnya semakin berkembang dan kuantitas pengikut mereka semakin banyak, mulai dari Solo Raya yang meliputi Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Surakarta, dan Sukoharjo. Sekarang merambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga. Bahkan sampai di luar Jawa seperti Medan dan luar negeri. Al-Irsyad Al-Islamiyah mudah dikenal sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memfokuskan diri pada masa pengelolaan pendidikan berbasis Islam. Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto sendiri telah dikenal aktivitasnya sejak tahun 1932, terhitung sejak berdirinya sekolah Al-Irsyad yang pertama di Purwokerto. Secara resmi, Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto diakui sebagai lembaga pendidikan berdasarkan beberapa dokumen. Itu ada dua. Yang pertama, Surat Pengesahan Perguruan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, nomor K/2-11B/75 tanggal 1 Januari 1975 tentang MI Al-Irsyad. Surat 1. Surat ini menegaskan pengakuan sebagai perguruan agama swasta dengan nomor induk 201. Yang kedua, Surat Pengesahan Perguruan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, nomor K/3B/3B/75 tanggal 1 Januari 1975 tentang M1 Al-Irsyad 2. Surat ini menegaskan pengakuan sebagai perguruan agama swasta dengan nomor induk 203. B. Tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid sejak masa pasca Soeharto. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam penyebaran Islam wasatiyah. Az-Yumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face, atau Islam dengan muka yang bersenyum, yang penuh damai dan modern, sehingga tidak ada masalah dan dengan modernitas, demokrasi, HAM, dan kecenderungan lain di dunia modern. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi masuknya Islam di Banyumas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.